Izin saya ingin bertanya, beberapa saat lalu di Magelang, kepala-kepala daerah yang terpilih ya, secara nasional, mengikuti retreat yang, diprogramkan oleh presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Mungkin kita kepo juga nih Pak ya, penasaran agenda atau yang dilakukan oleh Bapak dan, para pimpinan-pimpinan daerah lainnya seperti apa dalam kegiatan retreat itu Pak? Ya, yang pertama di sana terima kasih perlu saya sapa Merauke, khususnya masyarakat Papua Selatan di 4 kabupaten, Boven, Mapi, Asmat, dan Merauke. Selamat siang untuk semua masyarakat dimanapun berada, semua sanak saudara, kakak adik yang saya sayangi. Saya juga sangat berterima kasih kepada Kompas TV pada hari ini boleh mengundang kami. Walaupun adik-adik wartawan juga punya tingkat kesibukan yang begitu banyak, tapi mereka juga masih mengingat kami. Terima kasih kepada Kompas TV yang memang cukup luar biasa bisa menghadirkan kami dan mengundang kami. Terima kasih. Baik. Dan saya juga pada tempat yang kedua, saya perlu menyampaikan kepada semua masyarakat, semua elemen masyarakat, bahwa kita telah terpilih dan kita telah dilantik Apollo Savanpo sebagai gubernur dan Pascal Simadawa sebagai wakil gubernur. Mari kita bersinergi, kita bergandengan tangan untuk membangun dan menyelaraskan semua program-program baik dari pusat sampai ke kampung-kampung. Dan tugas pembantuan kami sebagai gubernur wakil gubernur, kami siap melaksanakan apa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Bahkan kami siap untuk dengungkan itu sampai ke pelosok, sampai ke tapal batas NKRI. Terima kasih. Jadi setelah kami mengikuti kegiatan di sana, di Magelang, memang bagi untuk kepala-kepala daerah mereka itu 7 hari. Ya, kami yang wakil kepala daerah, baik wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota, itu 2 hari. Ya, 2 hari. Tapi kesan yang terkesima dalam batin saya itu adalah bagaimana kita dipersatukan untuk saling mengenal, untuk kita bisa saling membagi rasa. Ternyata di sana suasana kekeluargaannya sangat tinggi dan tidak mudah untuk mempersatukan para kepala-kepala daerah. Dan itulah sebuah situasi yang memang diciptakan dan diprogramkan oleh Pak Presiden Prabowo, sangat luar biasa. Dan kita juga berterima kasih kepada beliau bahwa inilah presiden pertama yang melantik kepala daerah serentak Secara langsung ya. Secara langsung oleh presiden. Dan ini sejarah Indonesia tercatat bahwa tanggal 20 Februari itu presiden bisa melantik semua kepala daerah secara serentak di Istana Negara, begitu. Ini belum pernah terjadi sejak Indonesia mulai dari tahun 1945 sampai dengan 2024 kemarin, dan 2025 pecah rekor. Baik. Begitu. Jadi terima kasih. Kami di Magelang, yang pertama itu suasana kekeluargaan yang kita rasakan. Begitu. Dan kita merasa memiliki bahwa padahal NKRI ini ada di kita gitu. Ya. Dan mungkin itulah salah satu cara bagaimana untuk para kepala-kepala daerah ini bisa merasa memiliki Indonesia gitu. Betul. Ya. Yang tadinya ada ego daerah, ada ego wilayah, ada ego suku, ego ras, dan lain-lain. Tapi ternyata di Magelang itu semua rasa itu dihilangkan begitu. Dan sendirinya kita rasa macam nggak ada lagi. Kita Indonesia. Ya, kita Indonesia gitu. Gitu. Jadi memang itulah para kepala daerah mau dipersatukan untuk mereka benar-benar harus menjadi orang Indonesia. Ya, jadi nggak ada orang daerah gitu, atau orang kampung, atau orang dari wilayah mana, nggak ada. Orang suku ini nggak ada itu. Gitu. Nah, lalu yang kedua muatannya itu adalah bagaimana kepala daerah itu diingatkan bahwa ke depan ini itu ada efisiensi anggaran, begitu. Jadi efisiensi anggaran.
kegiatan FGD itu nggak boleh dilakukan lagi. Upacara kemarin kalau dilakukan di lapangan itu, tahun depan nggak usah lagi upacara di situ. Ya halal rutinitas itu dihilangkan aja, nggak usah. Itu sekarang yang dibutuhkan kerja nyata, gitu. Action. Tidak lagi karena tahun lalu sudah beri di podium itu di lapangan Katalpal, tahun depan nanti apel lagi di lapangan Katalpal. Itu sudah nggak perlu lagi, nggak ada itu. Gitu. Maksudnya itu hal-hal nyata itu yang dibutuhkan. Kalau hal-hal rutinitas nggak usah lagi, nggak usah. Itu ditekankan oleh Pak Prabowo sendiri. Begitu. Lalu perjalanan dinas, ya memang harus dikurangi. Nggak usah lagi perjalanan dinas, ngapain? Dengan situasi zaman yang sudah begitu canggih kok, kita tinggal Zoom, tinggal koneksi ke internet segala macam sudah canggih kok. Kita masih mesti berusaha dan bulan-bulan lagi ke Jakarta ngapain? Digitalisasi ya, digitalisasi ini kan sudah era maju gitu. Ngapain itu? Gitu. Jadi anggaran itu kita fokuskan untuk bagaimana kita hidupkan masyarakat dan siapkan generasi. Generasi sehingga Indonesia di 2045 itu betul-betul emas. Generasi emas. Emas. Tapi jangan menjadi generasi cemas. Baik. Gitu. Yang dilakukan jangan sampai kita Papua kalau kita tidak menyesuaikan diri kita bisa jadi generasi cemas. Ya. Bukan masuk generasi emas, tapi kita akan masuk pada generasi cemas. Begitu. Maka sekarang digalakan program yang namanya program PSN. Dan makan bergizi gratis. MBG. Itu harus digalakan, harus dilakukan. Begitu. Walaupun mereka bilang di sana sini ada terjadi, ya kita harus mulai. Harus mulai. Begitu. Memang pasti ditolak. Segala sesuatu yang baik itu tidak pernah mulus. Dan kita harus berani untuk maju bersama program pemerintah pusat. Artinya itu pembinaan ya Pak ya, yang diberikan saat retreat kemarin ya Pak. Kemudian untuk convertnya, untuk pengaruhnya dalam hal kepemimpinan Bapak Wagub ya dengan Pak Gubernur Pak Apollo Savanpo pasca retreat nanti akan seperti apa nih Pak untuk kepemerintahan di Papua Selatan? Pasca retreat itu kan diharapkan untuk jangan hanya hubungan enjoy, hubungan asmara itu jangan hanya 6 bulan, 1 bulan, langsung saling berbalik belakang, nggak boleh. Karena rakyat pilih 2 orang figur, betul. Jadi harus benar-benar sinergik, harus benar-benar bersama-sama, bergandengan tangan. Tidak boleh hanya yang masa-masa main mata, main bibir, apa semua itu hanya 1-2 bulan, nggak boleh. Begitu. Kalau boleh itu sampai 5 tahun. Baik. Begitu sampai 2030. Gitu. Jangan hanya sekarang awal-awal kita bilang, wah mereka 2 kompak. Mereka 2 akrab. Dan itu yang dipesan ulang-ulang oleh Pak Presiden. Jangan hanya baik sekarang antara bupati dan wakil bupati, antara gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Jangan hanya baik sekarang. Betul. Kalau boleh itu dijaga supaya benar-benar kamu 2 berpikir hanya khusus untuk masyarakat, bukan berpikir untuk saling menjegal, gitu. Ya harus berpikir benar-benar untuk mengabdi kepada masyarakat dan melayani masyarakat. Dan Pak Prabowo sendiri pesan kita harus menjadi pelayan. Harus menjadi pelayan. Tidak ada cerita lain. Harus menjadi pelayan. Karena ini masyarakat orang-orang susah yang memilih kalian, gitu. Jadi bagaimana kamu harus menjawab kesulitan mereka itu? Ya harus ada semangat untuk menjadi pelayan, begitu. Itu yang dipesan.